Jadi Sayul. Kembali ke tema yang kita bicarakan pada malam hari ini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang mati syahid itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hutang. Nah, itu masalah hutang. Hanya berat hutang. Iya, berat sekali hutangnya. Begini Gus, ada satu kasus bahwa seseorang ini telah berhutang, kemudian orang yang menghutang ini telah meninggal dunia. Kemudian tidak diketahui ahli warisnya, kemudian dia kebingungan bagaimana cara untuk mengembalikan atau membayar hutangnya ini, sementara dia tidak tahu lagi harus kemana mencari ahli waris dari orang yang meninggal. Itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin pernah membahas bagaimana caranya kita bertobat dari dosa yang berkaitan dengan harta benda. Ini seperti berhutang atau kita pernah mengambil milik orang lain, dan kita bertobat bukan sekedar tobat, kita bertobat diterima, tapi kita harus mengembalikan. Nah, kemudian orang yang mempunyai harta yang pernah kita ambil atau uangnya yang kita tipu umpamanya, masuk utang lah ya, itu kan harus dikembalikan kemana? Kita alamatnya nggak tahu, lewatnya nggak tahu, gimana? Solusinya seperti kita yang harus bersedih. Tapi dengan cara apa? Imam Al-Ghazali solusi, uang itu kamu sedekahkan untuk kebaikan, dan itu siapapun orangnya pasti akan setuju. Tapi tetap kita harus memohon kepada Allah setelah kita menyalurkan uang itu untuk kebaikan yang dihadiahkan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan kelak Allah merubah hatinya, tidak sampai menuntut kita nanti di akhir. Jadi artinya kita lakukan kebaikan sambil kita tetap merendahkan diri kepada Allah, agar jangan sampai nanti orang ini menuntut kita nanti di akhir. Jadi ya caranya tetap kita menggunakan untuk kebaikan. Siapapun pasti akan senang dengan apa yang kita lakukan. Bukan berarti kalau orangnya sudah tidak ada, sudah mati, kita terlepas, tidak. Jadi selama kita punya niat mengembalikan, kita bertobatlah, kita minat mengembalikan, kita kembalikan dengan cara kita salurkan uang itu untuk kebaikan, dan pahalanya kita tujukan kepada yang bersangkutan. Ini kalau pribadi Gus. Nah, kalau kemudian berhutangnya di satu institusi seperti bank mungkin ya. Nah di situ kemudian kan ada perjanjian bahwa ketika seseorang ini belum selesai di dalam membayar tunggakannya itu, kemudian dia meninggal, maka di situ ada klausul yang mengatakan bahwa dia tidak lagi berkewajiban untuk membayarnya. Nah ini gimana kalau dalam itu ya berjalan lah itu kesepakatan. Nah memang dari awal kan seperti itu. Ya, sudah ada kesepakatan. Itu sudah tidak ada tanggungan, gitu. Ya, karena sudah ada kesepakatan. Ya meskipun kita pribadi, kalau kita utang, kalau sampai mati ya usah nyaur. Ya, terus kalau kita mati kan sudah nggak ada tanggung jawab. Bukan hanya instansi ya, secara pribadi aja pun bisa begitu. Baik Gus, sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada yang bergabung juga ini Gus. Datanya dari Mas Faisal yang ada di pesantren ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih Gus, di bulan suci ini selain Allah membuka pintu-pintu kemudahan berbuat baik, tapi kadang Allah juga memberikan beberapa hambatan, semisal tidak diberikan kesabaran, diberikan sakit atau hal yang lain. Apakah ini juga termasuk dalam hikmah yang diberikan Allah di bulan suci ini? Jadi di dalam sakit, di dalam musibah itu bukan tidak ada unsur ubudiyah. Kemaksiatan pun ada unsur ubudiyahnya. Manakala kita antisipasi, kita hadapi dengan
istighfar dan bertobat kepada Allah, maka dia bernilai ubudiyah. Seperti musibah, kita kena sakit, nah itu ada nilai ubudiyahnya. Apa ubudiyah? Kita bersabar. Nah, sebaliknya, ketaatan yang kita lakukan, kalau kita imbangi, kita iringi dengan ujub, sombong, tidak mengakui itu karena pemberian Allah, maka itu berubah menjadi kemaksiatan. Semua, maksud saya, ya Mas Faiz, apapun yang diberikan Allah selama di bulan Ramadan ini, itu bisa bernilai lebih, gitu aja, nilainya lebih. Memang untuk berbuat baik terbuka lebar karena Allah mencurahkan rahmat. Yang pertama rahmat, karena semuanya bisa berjalan karena rahmat Allah. Namun bukan berarti rahmat Allah itu harus diberikan nikmat terus, diberikan kaya, saya tidak. Seperti orang tua itu loh, sayang kepada anak itu tidak harus dituruti semuanya. Terkadang perlu diingatkan, dimarahin, tidak diberikan apa yang diminta. Ini kan juga bagian dari sayang. Kalau itu berbahaya, karena sakit itu juga melebur dosa. Sakit itu bisa menjaga kamu dari ujub, dari sombong. Sakit itu bisa membuat kamu sadar untuk melakukan introspeksi. Bisa jadi nilai lebih. Kamu biasanya suka keliling dunia, boleh diem akhirnya zikir banyak, baca Quran karena kondisi lagi. Nah, itu semuanya baik, semuanya baik. Memang kebaikan di dalam Ramadan lebih ringan. Sebagaimana kita tahu, ketika Ramadan ini datang, idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tapi bukan berarti tidak ada kejahatan, tidak. Artinya apa yang kita bawa ini peninggalan dari sebelum Ramadan. Makanya pembelajaran sebelum Ramadan itu pelatihan sudah dimulai sejak bulan Rajab. Ini untuk membersihkan, agar ketika masuk Ramadan, sisa-sisa sebelum Ramadan itu sudah bersih. Tinggal sedikit-sedikit. Jadi kalau yang membaca memang sudah berkurang, tidak, ya tinggal nafsu kita yang tersisa kemarin itu yang belum kita bersihkan. Itu terkadang di bawah, masih di dalam Ramadan. Memang kadang orang bertanya, Gus, katanya Ramadan itu setan dibelenggu, tapi orang masuk ke nafsunya masih belum bersih, masih kemarin pelatihannya mungkin nggak ada training, nggak ada TC, jadi langsung tanding. Ya ini agak berat kan, ya karena belum dibiasakan dari awal. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini lepas dari Ramadan menjadi lebih baik. Ya, insya Allah. Baik Gus, kita lanjut kembali tentang hutang tadi Gus. Iya, hutang. Ini atau barang yang dipakai tanpa izin dari pemakainya, tanpa izin dari pemiliknya, tanpa niat memiliki. Kalau itu berupa barang Gus, artinya begini, orang ini sudah meninggal, kemudian barangnya ini dipakai. Nah kemudian bagaimana kan kalau untuk mengembalikan berupa barang ini sudah kesulitan karena barang itu cuma susah untuk didapatkan. Nah, ini beda dengan uang. Kalau uang kan masih bisa dengan uang yang dengan apa maksudnya dengan jumlah yang sama. Tapi kalau barang ini gimana kemudian Mas? Kalau barang kan, kalau barangnya masih ada kembalikan barang. Kalau sudah tidak ada ya kita nominalkan, diuangkan sekiranya apa gitu. Jadi layaknya pakaian seperti itu, harga misilnya, harga umumnya itu berapa ya bisa kita gitu. Seperti di dalam hukum-hukum fikih, kalau kita denda onta 5 misalnya, ontanya tidak ada, ya kita nominalkan berapa harganya. Kalau di Indonesia cari onta kan nggak ada, ada di kebun binatang. Masa mau beli saya dinominalkan. Yang terpenting begini,
kepada pihak yang bersangkutan itu setuju. Bukannya sudah bersangkutan sudah meninggal, Gus? Wah, sudah meninggal ya kita bentukkan uang tambah mudah itu. Kalau bisa ya berapa kita lebih, kalau misalkan lebih amannya ya. Akhirnya misalnya waktu kita pinjam itu kalkulasinya harganya segini, 100.000 katakan, kamu harga 150 kayak atau 2 kali lipat sebagai tanda terima kasih, itu lebih baik. Kita begitu, kita begitu bitahiyatin, pahayu biaksana minna. Balas dengan yang lebih baik. Minimal sama harganya yang berlaku secara umum. Itu minimal. Baik Gus, dari hikmah ini ya mudah-mudahanlah kita semua juga saudara-saudara di luar sana yang masih memiliki tunggakan, memiliki hutang dimudahkan untuk Amin, amin, amin. Baik pendengar semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini, namun kita jeda sejenak karena Salam akan hadirkan kembali satu teman. Tetaplah bersama kami di 9.5 FM berada Berdenta Suara.